Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 mata kuliah wawasan dan teknologi akan mempresentasikan sebuah produk kita yaitu yang bernama Unicorn, pakan ternak yang menggunakan bahan baku Musa paradisiaca atau batang pisang. Untuk ringkasan eksekutifnya akan saya jelaskan. Unicorn adalah perusahaan yang menyediakan pakan ternak menggunakan bahan baku Musa paradisiaca atau yang biasa disebut sebagai batang pisang sebagai penyandang utama kandungan protein. Sedangkan Unicorn Feed sendiri adalah pakan ternak ikan lele. Unicorn Feed menggunakan bahan baku lokal untuk menghasilkan pakan ternak berkualitas dengan kandungan bergizi, gizi lengkap sesuai standar yang dibutuhkan untuk ikan lele. Lalu untuk deskripsi perusahaan, nama dan lokasi perusahaan Unicorn yakni perusahaan yang menyediakan pakan ternak menggunakan bahan baku batang pisang, seperti yang disebutkan sebagai Musa paradisiaca sebagai penyandang utama kandungan protein. Berikut adalah gambarnya, yaitu bahan baku dari batang pisang untuk pakan ternak ikan lele. Lalu untuk main problemnya, yang pertama ada quality, yaitu di Indonesia sendiri sudah banyak kualitas yang tidak memenuhi standar SNI. Dampaknya banyak ikan-ikan yang mati karena keracunan makanan. Itu adalah problem yang saat ini masih ada. Yang kedua yaitu ada platform. Kebanyakan pakan ternak ikan itu masih bersifat konvensional. Maksudnya orang yang membeli sesuatu harus ke pasar tradisional, yang mana itu sangat memakan biaya perjalanan dan tidak terjangkau. Kurangnya platform media sosial juga hal yang harus diperhatikan. Yang ketiga yaitu market. Karena tidak tersedia platform, maka tingkat jual belinya sangat terbatas. Mungkin seperti itu. Lanjut. Next, Mas. Next, Mas. Nah, dari tadi yang ada dua solusi. Yang pertama itu ada beberapa permasalahan dari kita yang kita ambil dari solusinya. Di antara produk Unicorn meningkat kualitas dengan standar kandungan gizi yang standar. Terus yang kedua itu ada selain itu Unicorn ini juga ada menjual berbagai media sosial yang ada seperti Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Next. Kandungan gizinya itu ada 12% air, 12% abu, 35% protein, 7% lemak, dan 8% serat kasar. Nah, selanjutnya ada market size. Dari data yang saya ambil, setiap 35 kolam lele itu membutuhkan pakan sebanyak 150 kg. Nah, dari pabrik pakan ikan di Indonesia hanya ada 23 pabrik ikan di Indonesia yang memiliki hak patennya. Nah, terus untuk target kami sendiri itu ada kurang lebih 35 kolam lele menggunakan pakan Unicorn ini. Next, Mas. Nah, selanjutnya simple business modelnya, kita mengambil keuntungan sebanyak 10% dari 50
per karung yang kami jual ke peternak ikan lele. Jadi keuntungan ini adalah 18.250.000 selama 5 tahun menjual pakan unicorn itu sendiri. Next. Nah, untuk go-to-market strategisnya, dalam usaha ini kita merencanakan untuk tahun pertama kapasitas produksi adalah 50 ton dengan skala penjual dalam kota. Dikarenakan tahun pertama adalah tahun awal-awal untuk mencari para agen atau channel secara individu terhadap perorangan. Dan dalam tahun kedua, kita memiliki target 70 ton dalam kapasitas produksi. Skala penjualan membesar yaitu antar pulau. Dan untuk tahun ketiga, kapasitas produksi sudah 100 ton. Dan skala penjualan nasional dalam target produksi kita, yaitu 500 kg per hari dengan dalam 1 bulan, yaitu 20 hari. Dan target penjualan di bawah, kita menargetkan di bawah sasaran, yaitu 6.000 per kilogram. Dan ini adalah struktur alur penjualan dari produk kita. Ya, untuk kompetitornya sendiri itu sebenarnya perusahaan yang mengeluarkan produk untuk pakan ikan panti itu banyak banget ya. Nah, di sini kelompok kami mengambil 2 contoh. Yang pertama itu PT Indojaya Agrinusa yang berpusat di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan yang kedua adalah PT Grobes Indomakmur yang berpusat di Kota Tangerang, Banten. Nah, yang membedakan dari kedua perusahaan tersebut itu adalah kami mengeluarkan produk yang tidak ada di Indonesia, yaitu menggunakan batang pisang sebagai bahan olahannya atau kandungan proteinnya. Nah, di situ keunggulan produk dari produk ini adalah itu udah lolos standar nasional Indonesia, harganya terjangkau, dan juga produk itu lebih organik. Ya, mungkin bisa di next. Ya, untuk tim of membernya sendiri, yang pertama ada Muhammad Faisal dengan NRP yang tertera itu sebagai CEO. Yang kedua Muhammad Irsyad sebagai Chief Financial Officer, Tio Ega Pratama sebagai Chief Operating Officer, Ahmad Riko Komarzaman Chief Technical Officer, dan yang terakhir Nathan Dika sebagai Chief Marketing Officer. Ya, mungkin bisa di next. Nah, untuk rencana pendanaan sendiri, produk kami harus membutuhkan kurang lebih 50 juta rupiah. Nah, dari 50 juta rupiah itu dipakai untuk biaya produksi, biaya pemasaran, distribusi, dan juga investasi. Ya, mungkin bisa di next. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.